Hey teman-teman, selamat datang kembali di channel Bali Unique Cultures bersama saya Yantra. Hari ini izinkan saya berbagi info dengan teman-teman semua tentang berbagai perlakuan unik dari orang-orang di belahan dunia terhadap plasenta atau ari-ari dari bayi yang baru keluar. Nah, itu ada yang dari dikubur sampai dimakan loh teman-teman. Nah, penasaran? Ya, ayo ikuti video ini sampai habis. Di Indonesia, masyarakat mempercayai bahwa plasenta atau ari-ari merupakan saudara kandung dari si bayi dan mempunyai peranan penting sebagai pelindung dari si bayi sepanjang hidupnya. Jadi, plasenta atau ari-ari tidak akan dibuang, melainkan dikubur dan bahkan ada yang diupacarai. Di Bali misalnya, plasenta dianggap sebagai satu dari 4 saudara spiritual yang akan selalu melindungi si bayi. Jadi, plasenta dari bayi yang baru lahir akan dibawa pulang, kemudian dibersihkan, selanjutnya diupacarai, kemudian dikubur di depan sebuah rumah di pekarangan tempat keluarga mereka tinggal. Selain dikubur, di Bali juga ada sebuah desa yang memperlakukan plasenta atau ari-ari dari bayi dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara menggantungnya di cabang sebuah pohon. Untuk lebih lengkapnya akan saya ulas secara detail di video berikutnya. Di negeri jiran Malaysia, plasenta atau ari-ari juga diperlakukan hampir sama dengan di Indonesia, teman-teman, yaitu dengan cara dikubur. Nah, tetapi ada bedanya, teman-teman. Bedanya adalah sebelum dikubur, ari-ari atau plasenta ini akan dibumbui, teman-teman. Dibumbui dengan bumbu-bumbu dapur ya, seperti garam, asam, bawang, dan sebagainya. Kayak akan memasak saja ya, teman-teman. Setelah dibumbui, kemudian ari-ari itu akan dibungkus dengan kain dan di dalamnya diisi perlengkapan seperti buku, jarum, dan pensil, teman-teman, dengan harapan nanti bayi itu akan tumbuh menjadi orang yang sangat pintar. Nah, setelah itu baru bungkusan itu dikubur, teman-teman, dan dikuburnya di depan pintu masuk ke rumah bayi itu. Kemudian kalau di negara Turki, perlakuan terhadap plasenta atau ari-ari ini sedikit berbeda, teman-teman, karena ada yang dikubur dan ada juga yang dibuang begitu saja. Untuk yang dikubur, lokasinya itu bisa berbeda-beda, teman-teman, tidak sama dengan yang ada di Indonesia atau di Malaysia. Nah, di sini tergantung dari keinginan orang tua. Kalau mereka ingin anaknya taat kepada agama, maka plasenta atau ari-ari itu akan dikubur di pelataran masjid. Kemudian kalau mereka ingin anaknya menjadi penyayang binatang, maka ari-ari ini akan dikubur di kandang kuda, teman-teman. Kemudian bagi orang tua yang ingin anaknya mempunyai jiwa yang fleksibel dalam menjalani hidupnya seperti air, maka mereka akan membuang begitu saja plasentanya itu di air yang mengalir, teman-teman. Dan orang tua yang ingin anaknya berpendidikan tinggi, maka mereka tidak segan-segan melempar ari-ari itu melewati tembok sekolahan, sehingga anaknya nanti bisa mempunyai pendidikan yang tinggi, teman-teman. Wow, aneh ya. Berikutnya adalah negeri Cina, teman-teman. Nah, di sini di negeri Cina, plasenta atau ari-ari itu tidak dikubur dan juga tidak dibuang, teman-teman, tetapi dimakan. Dimakan, teman-teman. Makan plasenta di Cina ini sudah menjadi tradisi turun-temurun sejak dahulu kala, teman-teman, karena dipercaya bahwa plasenta ini mengandung nutrisi yang bisa membuat awet muda. Selain itu, mengkonsumsi plasenta atau ari-ari ini dipercaya dapat membantu pemulihan ibu setelah melahirkan dan juga menghilangkan depresi pasca persalinan serta memperlancar laktasi. Nah, kira-kira diolah jadi apa ya, teman-teman? Jadi penasaran saya. Kalau ada dari teman-teman yang mau nyoba, monggo silakan, teman-teman. Kemungkinan enak kali ya. Berikutnya adalah negeri Selandia Baru atau New Zealand, teman-teman. Di mana di sini di Selandia Baru terdapat sebuah suku yang disebut dengan suku Maori.
Sama seperti di Indonesia, suku Maori juga memperlakukan plasenta atau ari-ari dengan cara dikubur. Tetapi bedanya adalah setelah dikubur, maka mereka akan menanam sebuah pohon di atas tempat mereka mengubur ari-ari itu, teman-teman. Karena bagi mereka, tanaman atau pohon adalah lambang kehidupan yang abadi. Nah, uniknya untuk pasangan yang tidak mau mempunyai anak lagi, maka biasanya mereka akan menanam ari-ari anak terakhir mereka di tempat di mana ada sarang semut hijaunya, teman-teman. Dan mereka mempercayai bahwa plasenta atau ari-ari yang dimakan oleh semut hijau bisa menghentikan atau mencegah orang tua akan mempunyai anak lagi, teman-teman. Kira-kira masuk akal nggak, teman-teman? Seandainya benar begitu, jadi pemerintah mereka tidak akan repot-repot membuat program keluarga berencana seperti di negara kita ya, teman-teman. Hehehe. Selanjutnya adalah negeri Transilvania, teman-teman. Jadi selain di Cina, di negara Transilvania ini juga masih banyak orang yang memakan plasenta atau ari-ari dari bayinya. Cuma cara memakan plasenta atau ari-ari ini sedikit berbeda, teman-teman, dari yang ada di Cina ya. Karena di Cina kan diolah. Nah, di sini di Transilvania, ari-ari atau plasenta ini akan dibakar, teman-teman. Jadi dibakar hingga menjadi abu. Nah, kemudian baru abu ini akan diminum oleh ayah si bayi, dan hal ini dipercaya bahwa abu yang diminum itu akan bisa mengurangi kesuburan pria. Jadi bisa dipakai untuk mengontrol kehamilan, teman-teman. Jadi konsepnya sama seperti KB ya, cuman di sini memakai abu plasenta. Oke teman-teman, itu dia tadi cara-cara unik yang diterapkan oleh orang-orang dari berbagai negara di belahan dunia ini tentang cara memperlakukan plasenta atau ari-ari dari bayi yang baru dilahirkan. Nah, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Terima kasih.